Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, mahasiswa semester 4 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai apa sih itu manajemen kurikulum untuk memenuhi tugas UAS saya. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu manajemen kurikulum? Nah, berikut saya akan memaparkan mulai dari pengertian sampai dengan fungsi-fungsinya. Pertama, yakni manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematika dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Adapun prinsipnya, ada produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi, mengarahkan visi, misi, serta tujuan. Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk fungsi manajemen kurikulum sebagai berikut, yakni meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, kemudian meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kemudian selanjutnya itu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Nah, untuk selanjutnya yakni karakteristik manajemen kurikulum. Jadi ada beberapa karakteristik kurikulum, yakni pertama itu ada perencanaan, yaitu rencana pembelajaran yang dimaksudkan untuk membina peserta didik. Kemudian ada karakteristik yang kedua yaitu pengorganisasian, yakni pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya itu untuk mempermudah siswa. Kemudian yakni ada pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini yaitu bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Dan yang terakhir yakni ada evaluasi, yaitu usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Nah, untuk selanjutnya ya ini ada perencanaan kurikulum. Jadi ada fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Di mana perencanaan kurikulum ini akan kita bahas menjadi 4 pembahasan, yaitu ada pengertian, ada tujuan, ada fungsi, prinsip-prinsip, dan karakteristik. Di mana pengertian yaitu suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana sih perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Kemudian fungsinya itu sebagai pedoman atau alat manajemen sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Untuk selanjutnya yakni pengorganisasian kurikulum. Di sini ada beberapa pembahasan, ada pengertian, tujuan, prinsip, dan jenis. Nah, untuk pengertiannya sendiri, yakni organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan.
Kemudian tujuannya itu untuk mempermudah membuat struktur pendidikan, mempermudah pencapaian tujuan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, dan lain sebagainya. Untuk prinsipnya itu ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Jenisnya itu yang biasa umum yaitu subjek kurikulum. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ya ini mengenai implementasi kurikulum. Nah, jika ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengorganisasian, tentu saja ada implementasi atau pelaksanaan ya teman-teman. Nggak mungkin dong cuma perencanaan doang tapi tidak ada pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan implementasi kurikulum ini, yang pertama ada pengertian. Jadi apa sih itu implementasi? Jadi yaitu penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik. Modelnya itu ada model implementasi yaitu Concord-based adaptation model, model Leadwood, dan model Torrey. Nah, untuk pendekatannya sendiri itu ada Jackson menjelaskan 3 pendekatan. Yang pertama itu ada fidelity perspective, mutual adaptation, dan enhancement curriculum. Tahapannya pun ada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, selanjutnya ya ini ada monitoring. Setelah diimplementasi, kemudian itu dimonitoring kurikulum. Nah, apa sih itu monitoring? Jadi monitoring ini adalah suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana sih kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Urgensinya itu buat apa? Jadi tujuannya itu mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan proses profesi mengajar, sehingga diharapkan kualitas pengajaran ini yang dilakukan guru semakin meningkat, baik dalam mengembangkan kemampuannya, keterampilannya, dan komitmen yang dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yakni ada evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi kurikulum adalah tahapan terakhir dari fungsi manajemen kurikulumnya. Yang pertama, jadi apa sih itu evaluasi kurikulum? Jadi evaluasi ini adalah proses untuk menilai sampai di mana sih kinerja pelaksana suatu kurikulum yang di dalamnya terdapat 3 makna. Evaluasi ini tidak akan menjadi kecuali telah mengetahui tujuan yang akan dicapai. Terus harus diperiksa hal-hal yang telah dan sedang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan yang terakhir yakni evaluasi harus mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria tertentu. Untuk tujuannya, yaitu menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsinya sebagai apa? Perbaikan program, pertanggungjawaban, terus kemudian itu penentu tindak lanjut pengembangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada prinsip. Jadi prinsipnya itu sebagai tujuan tertentu, bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif, dan tanggung jawab, efisien, dan berkesinambungan. Kemudian evaluasi prosedurnya itu ada beberapa, ada evaluasi kebutuhan dan visibility, evaluasi masukan, proses, serta produk. Modelnya ada model penelitian, model objektif, dan campuran multivariasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.